Halo semuanya, perkenalkan nama saya Britney Angel Priscilla Yamin Ematan dengan NIM 2407010098 dari kelas 2B Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membawakan materi tentang Theory of Recent Action dari mata kuliah dasar promosi kesehatan. Theory of Recent Action atau TRA pertama kali diperkenalkan oleh Martin Fishbein dan H. Zinn pada tahun 1975 yang berasal dari penelitian terdahulu yang dikenal sebagai Theory of Attitude, di mana pada teori tersebut digunakan sebagai rujukan studi tentang sikap dan perilaku. Teori ini menghubungkan antara keyakinan, sikap, kehendak atau niat, dan perilaku. Kehendak atau niat merupakan predikator terbaik perilaku. Artinya, jika ingin mengetahui apa yang dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak orang tersebut. Namun, seseorang dapat membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali berbeda. Artinya, tidak selalu berdasarkan pada kehendak. Konsep penting dalam teori ini adalah fokus perhatian, yaitu pertimbangkan sesuatu yang dianggap penting. Kehendak ditentukan oleh sikap dan norma subjektif. Dalam arti lain dikatakan bahwa TRA adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan tingkah laku tertentu adalah hasil dari sebuah proses rasional di mana pilihan tingkah laku dipertimbangkan konsekuensi dari hasil setiap tingkah laku, kemudian dievaluasi dan sebuah keputusan sudah dibuat apakah bertingkah laku tertentu atau tidak. Kemudian keputusan ini direfleksikan dalam tujuan tingkah laku yang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku yang tampil. Yang berikutnya yaitu komponen TRA. Yang pertama, keyakinan perilaku. Jadi, keyakinan perilaku ini mengacu pada keyakinan seseorang terhadap perilaku tertentu. Di sini, seseorang akan mempertimbangkan untung atau rugi dari perilaku tersebut. Di samping itu, dipertimbangkan pentingnya konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi bagi individu apabila ia melakukan perilaku tersebut. Dan yang kedua yaitu sikap perilaku. Jadi di sini sikap perilaku adalah fungsi dari kepercayaan tentang konsekuensi perilaku atau keyakinan normatif, persepsi terhadap konsekuensi atau suatu perilaku, dan penilaian terhadap perilaku tersebut. Sikap juga berarti perasaan umum yang menyatakan keberkenaan atau tidak keberkenaan seseorang terhadap suatu objek yang mendorong tanggapannya. Yang berikutnya yaitu faktor sikap merupakan poin penentu perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh perubahan sikap seseorang dalam menghadapi sesuatu. Perubahan sikap tersebut dapat berbentuk penerimaan ataupun sebaliknya penolakan. Dan yang ketiga yaitu niat. Jadi di sini niat ditentukan oleh sikap, norma penting dalam masyarakat, dan norma subjektif. Komponen pertama mengacu pada sikap terhadap perilaku. Sikap ini merupakan hasil pertimbangan untung dan rugi dari perilaku tersebut. Di samping itu juga dipertimbangkan pentingnya konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi bagi individu. Komponen kedua mencerminkan dampak dari norma-norma subjektif dan norma sosial yang mengacu pada keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang orang-orang pikirkan yang dianggap penting dan motivasi seseorang untuk mengikuti pikiran tersebut. Dan yang keempat yaitu perilaku. Jadi di sini perilaku adalah sebuah tindakan yang telah dipilih seseorang untuk ditampilkan berdasarkan atas niat yang sudah terbentuk. Jadi perilaku merupakan transisi niat atau kehendak ke dalam action atau tindakan. Yang berikutnya yaitu contoh aplikasi dari TRA dalam analisis beberapa faktor yang berhubungan dengan niat mahasiswa pengguna nafsa suntik untuk berkunjung ke klinik voluntary counseling dan testing atau VCT. Seorang pengguna nafsa suntik percaya bahwa berkunjung ke klinik VCT memberikan manfaat bagi orang yang berisiko HIV/AIDS seperti mendapat informasi tentang pengguna nafsa suntik yang aman. Jadi di sini mereka juga merasakan keuntungan, tetapi juga akan dijauhi teman-teman sesama pengguna nafsa suntik. Jadi di sini mereka juga akan merasakan kerugian. Pengguna nafsa suntik akan mempertimbangkan mana yang paling penting di antara keduanya. Kemudian ia juga akan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi setelah melakukan VCT dan dinyatakan positif HIV. Ia tidak diperbolehkan untuk bekerja meskipun mampu bekerja.
kedua, nilai dan norma di lingkungan masyarakat tidak mendiskriminasi pengguna nafsa suntik setelah berkunjung ke klinik VCT. Orang yang dianggap penting dalam hal ini, teman-teman pengguna nafsa suntik yang telah berkunjung ke klinik VCT setuju untuk berkunjung ke klinik VCT dan pengguna nafsa suntik termotivasi untuk patuh mengikuti petunjuk tersebut. Maka, terdapat kecenderungan positif berniat untuk berkunjung ke klinik VCT. Deskripsi ini dapat dilihat pada bagan keyakinan, sikap, niat, dan perilaku. Sekian materi dari saya. Terima kasih.